Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang saya hormati Ketua Majelis Syura Partai Masyumi Al-Mukarram Al-Ustaz Abdullah Heha Mahwa. Kemudian Ketua Umum Partai Masyumi Bapak Dr. Ahmad Yani SHMH beserta seluruh saudara-saudari yang mengikuti orientasi dan Rakernas Partai Masyumi 2021 dengan tema Lahir, Bangkit, Memanggil, dan Memperjuangkan Islam. Pada kesempatan ini ada 3 poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama, bahwa agama Islam itu berdasarkan pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku tentang Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Ketika ditanya tentang Islam, maka dijelaskan Nabi SAW, anta syahada an la ilaha illallah, bersyahadat tiada Tuhan selain Allah, wa tuqimas shalah, salat, wa tu'tiyaz zakah, wa tasuma ramadan, wa tahujjal baita, berhaji ke Baitullah in istata'ta ilaihi sabila. Ketika ditanya tentang iman, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Ketika ditanya tentang ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarah, kau sembah Allah seakan-akan kau melihat Allah, fa illam takun tarahu, kalau kau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, engkau senantiasa diawasi, dilihat, dipandang, dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Buah daripada merasa dilihat, diperhatikan Allah itu adalah akhlak. Kesolehan secara pribadi menjadi orang yang santun, tidak korupsi, tidak makan haram, tidak makan riba, soleh. Tapi kemudian kita tidak dituntut hanya soleh secara pribadi, individual. Kita juga dituntut untuk soleh secara sosial. Maka itu diatur dalam fikih Islam. Ada fikih sholat, ada fikih zakat, ada fikih puasa, ada fikih haji. Ini yang disebut dengan fikih ibadah. Tapi tidak hanya fikih ibadah, di sana ada yang disebut dengan fikih siasah, politik. Institut Agama Islam Negeri IAIN di seluruh Indonesia, yang sekarang banyak berubah menjadi UIN, Universitas Islam Indonesia, Universitas Islam Nasional, Universitas Islam Negeri UIN. Maka di sana ada satu fakultas namanya Fakultas Syariah. Di dalam Fakultas Syariah itu ada lagi satu jurusan namanya jurusan siasah, politik Islam. Dari mana politik Islam ini datang? Dari kehidupan Nabi Muhammad SAW di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, lalu kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kehidupan para salafus saleh, mengkristal menjadi satu kitab monumental ditulis ulama mazhab Syafi'i bernama Imam Al-Mawardi, meninggal tahun 450 Hijrah, dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum hakam terkait dengan sultan, kekuasaan. Maka Islam tidak hanya agama yang mengajarkan tentang ridha, qanaah, tawakal. Lalu kemudian pemikiran politik Islam ini sampailah ke Nusantara. Maka para ulama mengislamkan kerajaan-kerajaan, berawal dari Samudra Pasai di Aceh, lalu kemudian kami di Riau ada kerajaan Siak Sri Indrapura. Dengan kekuasaan itu maka Islam terbentang dari mulai Sabang sampai Papua. Raja Ampat, raja-raja di Raja Ampat itu adalah seorang yang istiqomah dengan keimanan dan keislaman mereka. Lalu kemudian perjuangan umat Islam melawan penjajahan diantaranya adalah melalui sebelum merdeka, setelah kita merdeka, bersatu dalam, dipersatukan antar ormas dalam Majelis Syura Muslimin Indonesia. Maka apa yang dilakukan oleh saudara-saudara para tokoh bangsa hari ini adalah membangkitkan kembali semangat berislam yang selama ini sudah semangat luar biasa dalam tablik akbar, menggelegar stadion.
tanah lapang sepak bola penuh, kita udah selesai dengan itu. Tapi kemudian bagaimana merubah dari sekedar ajaran, dari sekedar doktrin, dari sekedar ramai berjamaah iktikaf di masjid, setelah dari ajaran teori ini meningkat kepada dua, dari teori menuju praktek, dari sebuah kerumunan menjadi sebuah kekuatan. Karena kerumunan tidak akan menghasilkan apa-apa, tapi ketika dia sudah menjadi sebuah kekuatan di parlemen yang menjadi tonggak payung hukum, karena kita perjuangan berdasarkan negara konstitusional. Perjuangan kita jangan sampai inkonstitusional. Perjuangan adalah konstitusional. Tantangan Insinyur Soekarno, Presiden kebanggaan Indonesia, ketika beliau mengatakan kita tidak negara Islam, kita negara demokrasi. Siapa saja yang ingin memperjuangkan nilai-nilai Islam, maka perjuangkanlah di parlemen. Maka opini publik dipengaruhi oleh para tokoh masyarakat, alim ulama, tokoh-tokoh Islam, lalu kemudian disalurkan realnya pada pemilihan anggota-anggota parlemen. Dari mulai DPRD, kabupaten, kota, provinsi, DPD, sampai kepada presiden, wakil presiden. Maka secara ilmu sosial, sosiologi, person baik. Lalu ayah baik, ibu baik, anak baik, menjadi keluarga baik, menjadi masyarakat yang baik. Maka orang-orang baik ini memilih orang baik. Orang yang sudah sholat berjamaah, yang sudah bayar zakat, yang sudah tersentuh hatinya melihat masjid. Maka orang-orang baik ini mesti disalurkan suaranya juga kepada orang-orang yang baik. Dikelola dengan manajemen yang baik. Al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam, kata Sayyidina Ali. Kebenaran yang tidak dimanage dengan baik akan dikalahkan oleh kebatilan yang dimanage dengan baik. Maka apa yang dilakukan oleh Masyumi, insya Allah memanage kebaikan. Kebaikan ini sekarang bertebaran. Ada orang kaya yang baik, ada tokoh masyarakat yang baik, ada politikus yang baik, ada pelajar yang baik. Maka kebaikan ini mesti diikat dengan sebuah ikatan. Kedatangan Nabi Muhammad SAW, ada orang tua yang baik, Abu Bakar Siddiq. Ada anak muda yang baik, Umar bin Khattab. Ada perempuan yang baik, Khadijah. Tapi masih bertebaran. Ketika dia disatukan menjadi sebuah kesatuan, maka berkumpullah satu kebaikan. Rumah tidak akan menjadi baik kalau pintunya di sana, jendelanya di sana, bertebaran. Tapi begitu datang tukang, arsitek, disatukan, barulah dia tegak berdiri. Merubah kerumunan menjadi kekuatan. Yang ketiga, terakhir, penutup. Ini bukan tujuan. Ini hanyalah jalan cara mencapai tujuan. Tujuannya apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana orang mendapatkan keadilan? Orang Kristen Koptik tidak merasa mendapatkan keadilan karena rumahnya tergeser, hanakannya jalan. Mengadu kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengirimkan tulang yang digaris dengan pedang lurus, kirimkan ini kepada gubernur Mesir. Ketika Islam berkuasa, maka saudaraku yang non muslim pun mendapatkan keadilan. Karena Islam datang rahmatan, menjadi kasih dan sayang lil alamin, untuk semesta alam. Islam mengajarkan bagaimana kisah Nabi Sulaiman alaihissalam menahan bala tentaranya. Kenapa? Karena aku mendengar ada panglima pasukan semut, udkhulu masakinakum, masuklah kamu ke sarang-sarang kamu. Kalau ajaran Islam diterapkan, tidak ada perut semut yang pecah karena terinjak sepatu pasukan. Begitulah keadilan diterapkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerapkan keadilan di atas muka buminya, maka dia pilih manusia-manusia yang saleh. Innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi akan kuwariskan kepada hamba-hambaku yang saleh. Berawal dari teori, diwujudkan dalam bentuk praktek, tujuannya adalah menebarkan kasih sayang Islam. Berkah selalu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.